Dance. Masa lalu adalah bagian dari masa kini, dan masa kini tidak akan terjadi tanpa adanya masa lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sejarah klasik Indonesia sekarang ini saya akan membahas tentang kadipaten yang bisa menghancurkan kerajaan Singosari yang berada di Madiun. Kabupaten Madiun adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang terdapat banyak sekali sejarah. Salah satunya yang sering kita dengar adalah tentang Partai Komunis Indonesia. Namun, jauh sebelum Partai Komunis Indonesia, terdapat beberapa kerajaan yang ada di kawasan Madiun, Kabupaten Madiun. Salah satunya adalah Kadipaten Gelang-Gelang, di mana Prabu Jaya Katuang berhasil menaklukkan kerajaan Singosari dan meluluhlantahkannya. Oke, langsung saja kita lihat ke TKP. Gelang-Gelang adalah kerajaan Jaya Katuang yang berada di Dusun Ngurawan, Desa Ndelopo, Kecamatan Ndelopo, Kabupaten Madiun. Keberadaan Ngurawan dan Gelang-Gelang secara jelas termuat dalam prasasti Mula Malurung bertarikh 1255 Masehi. Dalam Negara Kertagama dan Kidung Harsawijaya menyebutkan bahwa Jaya Katuang adalah keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri. Dikisahkan pada tahun 1222, Ken Anrok mengalahkan Kertajaya. Sejak itu Kediri menjadi bawahan Singosari, di mana sebagai bupatinya adalah Jayasabya, putra Kertajaya. Dan tahun 1258, Jayasabya digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Kemudian pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jaya Katuang. Mungkin Sastrajaya menikah dengan saudara perempuan Wisnuwardana, karena dalam prasasti Mula Malurung, Jaya Katuang disebut sebagai keponaan Simningrat. Kemudian dari prasasti Kudadu diketahui Jaya Katuang memiliki putra bernama Ardaraja yang menjadi menantu Kertanegara. Jadi hubungan antara Jaya Katuang dengan Kertanegara adalah sepupu sekaligus ipar dan sekaligus besan. Hal yang perlu diluruskan dalam sejarah adalah pandangan bahwa Jaya Katuang adalah seorang pemberontak. Karena kalau menurut sejarah, para Raton dan Kidung Harsawijaya menceritakan Jaya Katuang menyimpan dendam karena leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Angrok, pendiri Singosari. Suatu hari ia menerima kedatangan Wirondaya, putra Arya Wiraraja, yang menyampaikan surat dari ayahnya yang berisi anjuran supaya Jaya Katuang segera memberontak karena saat itu Singosari sedang dalam keadaan kosong, ditinggal sebagian besar pasukannya keluar Jawa. Adapun Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singosari yang dimutasi ke Sumenep karena dianggap sebagai penentang politik Kertanegara. Jaya Katuang melaksanakan saran Arya Wiraraja itu. Kemudian dia mengirim dua pasukan, di mana ada pasukan kecil yang dipimpin oleh Jaran Guyang menyerbu Singosari dari utara. Mendengar hal itu, Kertanegara segera mengirim pasukan untuk menghadapi yang dipimpin oleh menantunya bernama Raden Wijaya. Pasukan Jaran Guyang berhasil dikalahkan. Namun sesungguhnya pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan supaya pertahanan kota Singosari kosong. Pasukan kedua, Jaya Katuang menyerang Singosari dari arah selatan, dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang
dalam serangan tak terduga ini, Kertanegara tewas di dalam istananya. Menurut prasasti Kudadu, Ardaraja, putra Jayakatwang yang tinggal di Singosari bersama istrinya, ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya. Tentu saja ia berada dalam posisi sulit, karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singosari, Ardaraja berbalik meninggalkan Raden Wijaya dan memilih bergabung dengan pasukan Gelang-Gelang. Jadi justru sebenarnya Jayakatwang ini menuntut balas karena dulu kerajaan leluhurnya, yaitu kerajaan Kediri, dikalahkan oleh Ken Anrok, Raja Singosari. Peristiwa kehancuran Singosari terjadi pada tahun 1292, di mana Jayakatwang menjadi raja, dengan Kediri sebagai pusat pemerintahnya. Atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri. Kemudian Raden Wijaya diberi hutan tarik untuk dibuka menjadi kawasan wisata perburuan. Namun sesungguhnya Arya Wiraraja telah berbalik melawan Jayakatwang. Saat itu ia ganti membantu Raden Wijaya untuk merebut kembali tahta peninggalan mertuanya. Pada tahun 1293, pasukan Mongol datang untuk menghukum Kertanegara yang telah berani menyakiti utusan Kublai Khan pada tahun 1289. Pasukan Mongol tersebut diterima oleh Raden Wijaya di desanya yang bernama Majapahit. Raden Wijaya mengaku sebagai ahli waris Kertanegara bersedia menyerahkan diri kepada Kublai Khan asalkan terlebih dahulu dibantu mengalahkan Jayakatwang. Berita Cina menyebutkan perang terjadi pada tanggal 20 Maret 1293. Dan menurut kitab Pararaton dan Ridung Panji Wijayakrama, Jayakatwang telah menyerah lalu ditawan di benteng pertahanan Mongol di Ujuh Galuh. Menurut Pararaton dan Ridung Harjawaja, ia meninggal di dalam tahanan penjara Hujung Galuh setelah menyelesaikan sebuah karya sastra berjudul Kidung Wukir Paloman. Tim Balai Arkeologi Yogyakarta akhir tahun 2014 dan awal tahun 2016 melakukan penggalian yang dilakukan di halaman rumah milik Gatot Suhanto, tempat warga menemukan susunan batu bata berbentuk pondasi kuno yang diduga merupakan pondasi bangunan kerajaan. Penggalian tersebut juga dilakukan untuk membuktikan catatan sebuah prasasti yang menyebutkan bahwa di daerah Ngurawan dulu ada kerajaan Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Raja Sri Jayakatwang. Di salah satu titik lokasi penggalian ada satu lubang besar sedalam 3 meter yang di dasarnya ada susunan batu. Menurut rencana, ekskavasi yang melibatkan 5 arkeolog tersebut akan berlangsung selama beberapa hari. Penelitian dan penggalian di situs Ngurawan dilakukan setelah warga sekitar sering menemukan benda-benda kuno yang diduga merupakan peninggalan kerajaan pada masa lalu, seperti umpa, yoni, tembikar kuno, ambang pintu, panel relief, dan jabang sumuran. Dan di wadah tersebut juga terdapat arca nindi, arca Dewi Parwati, jala duwarna, dan miniatur candi. Warga juga menemukan susunan batu bata berbentuk pondasi dan patung kuto. Jangan sekali-kali kau melupakan sejarah, karena sejarah adalah pembelajaran untuk menjadi lebih baik di masa depan. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.